pertama Adiuta. Hadir. Adilia Sabutri. Hadir. Alvina Lailatul Jawa. Hadir. Auraya Abdillah. Hadir. Ya. Alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang tidak berangkat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, silahkan dipimpin dulu doa ketua kelasnya. Ya. Mari kita bersama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita membahas tentang materi pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menanyakan dulu materi tentang minggu lalu. Ayo, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah. Ada berapa iman yang harus di kitab yang harus kita yakini? 4. Nah, kitab apa aja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Musa, Kitab Zabur, Daud, kitab Injil, Isa, kitab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pintar sekali, ini masih bagus belajar memorinya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Ya, ada 2 sifat. Sebelum itu, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini, pembelajaran kita akan menggunakan metode TIPEC, teknologi. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran, untuk memudah pemahaman dalam memahami materi. Tujuannya yang pertama, agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur beserta dalilnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cakupan amanah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penerapan sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Bapak mau kalian semuanya mengeluarkan HP-nya. Silakan, bawa HP semuanya ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Bapak akan memberikan link untuk kalian untuk brainstorming atau curah pendapat tentang pembelajaran PAI. Silakan linknya dibuka, diklik. Ya bisa dilihat itu sudah masuk salah satu pendapat. Yang lain enggak. Baiklah anak-anak, kita sudah melaksanakan surah pendapat tadi. Bisa dilihat di sana ada yang mengatakan PAI itu menyenangkan, cuma bikin ngantuk. Nah, kenapa ngantuk? Ngantuk itu karena materinya disampaikan dengan kurangnya inovasi. Kalau disampaikan menggunakan teknologi seperti yang kita sedang terapkan saat ini, insya Allah udah ngantuk ya. Nah, kemudian
Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi amanah dan jujur. Amanah dulu. Tahu nggak? Amanah itu artinya apa? Dapat dipercaya atau bertanggung jawab. Nah, sebelum kita membahas tentang amanah, kita akan terlebih dahulu membaca tentang dalil amanah. Silakan, Fama dibaca dalil tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Artinya dibaca sampingnya. Silakan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, baiklah. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian amanah. Pengertian amanah itu berasal dari bahasa Arab. Amanah yukminu amanatan, yang berarti aman atau tidak takut. Kenapa? Karena dapat dipercaya. Orang yang amanah artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Contoh titipan. Titipan kalau dititipkan kepada orang itu berarti titipannya akan aman karena dia amanah atau bertanggung jawab. Kemudian menurut istilah kata amanah memiliki dua arti. Yang pertama tanggung jawab kepada manusia, tanggung jawab manusia kepada Allah, dan yang kedua berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesama manusia atau diri sendiri. Jadi ada dua. Yang pertama sama Allah, yang kedua adalah sama orang. Kemudian ini ada 3 bentuk amanah atau dimensi amanah itu ada 3 cakupannya. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah, seperti tugas kita kepada Allah, yaitu beribadah, sholat, puasa, itu berarti amanah, tanggung jawab kita kepada Allah. Kemudian yang kedua amanah terhadap diri sendiri. Kita berarti bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Contoh menjaga pola makan, pola istirahat, ya, menjaga kesehatan dan lain sebagainya, mandi, makan dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab kepada diri sendiri atau amanah terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah amanah terhadap orang lain. Misalnya dititipi suatu barang. Ketika kalian mendapatkan uang saku dari ibu kalian dan dititipi uang saku untuk adiknya, maka uang saku tersebut harus disampaikan kepada yang berhak. Itu namanya amanah terhadap orang lain. Paham ya sampai di sini? Masuk dulu ke room, kemudian nanti akan terlihat di sini siapa yang sudah masuk dan saya baru akan mulai. Kalau belum masuk semua, nanti belum bisa dimulai. Saya nanti paketan harus. Saya sini paketan. Ini kan ngomong jangan sampai fokus kalian teralihkan, karena ini nanti siapa cepat poinnya semakin bagus. Tapi kalau benar cepat tapi salah ya tetap poinnya jelek. Bisa kita mulai? Ya, kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, jangan gitu.
bisa dilihat ini adalah ranking 3 besar dari pertanyaan peringkat pertama yang nilainya tertinggi bisa dilihat sudah Asika. Yang kedua ada Dimas dan yang ketiga ada Naura dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat dari yang kalian kerjakan ini alhamdulillah semuanya lulus KKM. Ya, alhamdulillah semuanya sudah tuntas, banyak yang tuntas mungkin karena materi yang diajarkan cukup menyenangkan, jadi tidak ada yang ngantuk dan lain sebagainya, jadi semuanya pemahamannya bagus. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Akan saya kirim link saja di grup kelas menggunakan Google Form, nanti silakan diisi di rumah dikerjakan. Nanti kerjaan kalian akan langsung bawa terima. Jadi bisa saya langsung cocokkan. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Kita bersama berdoa bersama. Mulai. Terima kasih, Bapak cukupkan sekian. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.